Karena tanpa ilmu kita tidak bisa melewati itu semua. Contoh, kita hafal nama malaikat-malaikat ya. Wajib nggak hafal nama malaikat? Berapa yang wajib? Ada berapa biji? Siapa aja? Siapa? Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Ya 10 ya, wajib ya, itu wajib ya. Kalau nggak hafal, gimana tuh? Nggak boleh ya, berarti mesti hafal. Gitu pula 25 nabi ya. Ya wajib diimani ya, wajib dihafal ya. Adamun Idris Nuhul Ma Saleh wa Ibrahim Ulu Mutada Ilyasun Zakaria Yahya sampai 25 ya. Hafal nggak? Mesti dihafal ya, wajib ya. Malaikat Israfil kerjaannya apa? Nunggu hari kiamat ya. Sekarang sedang apa? Lagi apa? Menunggu kiamat ya. Benar nggak? Selain menunggu kiamat, pernah turun nggak Nabi Israfil? Malaikat Israfil pernah turun nggak? Pernah turun ketemu sama Nabi Muhammad. Bayangin, malaikat siapa yang meniup sangkakala? Israfil pernah ketemu sama Nabi. Ketika malaikat Jibril sama Rasulullah SAW sedang mau berangkat Isra dan Mi'raj, datang malaikat Israfil. Itu yang membuat malaikat Jibril ketakutan. Malaikat Jibril tidak pernah takut. Ketika turun malaikat Israfil, gemeter malaikat Jibril sembunyi di belakang Nabi Muhammad SAW. Ada yang turun, siapa? Saya, malaikat Israfil, diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan bahwasannya Nabi Muhammad, kamu mau jadi nabi yang kaya raya, raja yang hebat, yang menguasai dunia, apa jadi orang yang biasa saja, yang sederhana atau miskin? Nabi yang miskin, bukan miskin, sederhana lah. Lalu Nabi SAW mengucapkan apa? Saya lebih enak menjadi nabi yang biasa, yang sederhana, tidak seperti raja atau orang yang begitu kaya. Jadi sederhana itu sangatlah penting bagi kita. Sampai-sampai Allah memberi pilihan kepada Nabi supaya menjadi orang yang hebat atau menjadi orang yang biasa saja. Supaya Nabi tidak mau. Kenapa? Karena menjadi orang yang besar atau berat itu tanggungannya berat dan besar pula. Sebab itu kita dikasih amanah yang sudah ada, yang sederhana ini, kita jalankan amanah-amanah yang kita sudah ada. Ustadz mengajar yang rajin, yang baik, yang bagus, seperti profilnya, profesional. Santri belajar seperti profil profesional pada santri sifatnya. Bagian DKM, di bagian DKM seperti biasa harus rapi dalam soundnya. Si Jami di bagian videonya, bagian studio di bagian studionya. Apalagi keamanan di bagian keamanannya, terus Habib Idrus di bagian pengawasnya. Semuanya harus ada tempat-tempatnya. Begitu pula Nabi Muhammad SAW, bukan orang yang rakus menginginkan pangkat dan derajat yang tinggi. Ya kan? Nabi itu tidak mau terlalu pamer. Dari semua nabi yang cuma ketemu sama malaikat Israfil cuma Rasulullah SAW saja. Setelah itu malaikat Israfil nggak datang lagi sampai nanti hari kiamat, baru dia kerjaannya.
menghancurkan alam semesta. Supaya apa? Supaya tidak ada yang hidup, hanya Allah lah yang hidup. Semua pasti akan hancur. Terakhir yang mati siapa? Yang mati terakhir malaikat maut. Siapa namanya malaikat maut? Nah, dia terakhir mengambil nyawanya di dalam mulutnya dengan tangannya. Dia tarik rohnya, mati terakhir dia. Dan lepas itu tidak ada lagi yang mati kecuali yang maha hidup, hanya Allah. Menunjukkan bahwasannya Allah lah yang abadi. Semuanya akan binasa. Sebab itu apa yang ditinggalkan tadi dalam khutbah, tadi khutbah Jumat tadi apa dari Ustaz apa namanya? Ustaz apa? Pak Imin. Enggak ada nama Muhammadnya. Oh, Muhammad Fahmi. Tadinya Pak Imin. Apa itu sangat luar biasa. Karena nama itu adalah doa dan penolong. Kalau ada nama Muhammad 3 atau 4 orang di rumah, doanya akan dikabulkan oleh Allah. Dan orang yang mempunyai nama Muhammad akan diberikan rezeki dan tidak akan mati dalam keadaan miskin. Coba lihat orang yang namanya Muhammad, ada yang miskin nggak mati. Makanya Pak Imin diganti namanya menjadi Muhammad Fahmi. Karena ada jaminan di dalam nama Muhammad itu. Kalau nama Pak Imin, siapa yang mau jamin? Siapa yang mau jamin? Kalau ada nama orang besar situ, nama Nabi Muhammad, nama Muhammad, ada jamin Nabi Muhammad itu ada nama saya di situ. Gitu. Sebab itu sangat pentinglah kita memberi nama anak. Ada nama Enso, minyak wangi. Ada lagi nama Batman bin Superman. Namanya Batman bin Superman. Bapaknya Batman, anaknya Superman. Kalau di Indonesia bukan Superman, Suparman, Pak Suparman. Kalau di Itali Valentino Rossi, namanya Rossi. Kalau di Indonesia Rosimin. Jadi sangat penting. Coba kalau dikasih nama ada nama Muhammadnya, selamat, barokah, berkah. Bener nggak? Ya, kita doakan. Kan kemarin Habib Idrus baru ditinggalkan oleh sang ayah Al Habib Ami Hadar Al-Hadar. Mudah-mudahan diterima semua amal ibadahnya, diridhoi oleh Allah, diberikan keselamatan sampai Jannatul Firdaus, tidak dihisap yang terpenting, langsung masuk surga, amin. Karena orang kalau sudah lewat dari umur 60 atau 70 itu sudah mendapatkan bonus dari Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni segala dosa-dosanya. Jadi orang-orang yang dipanjangkan umur itu kelebihannya ada bonus dari Allah, diampuni segala dosa-dosanya kalau lewat dari umurnya Nabi itu. Oke Ustaz Jami, makasih banyak, maaf lahir batin diomelin, tapi kalau kita nggak diomelin kita nggak akan pandai berpikir. Karena omelan itu yang penting tidak menghina, tidak mencaci maki. Selama omelan itu mendidik, membuat kita, memotivasi kita, itu semuanya baik. Karena pujian aja yang enak didengar. Tapi orang-orang yang dipuji semua jadi apa? Binasa dan hancur. Sebab itu yang boleh dipuji hanya Allah. Sebab itu kenapa tulisan Alhamdulillah? Apa arti Alhamdulillah? Segala-galanya pujian itu hanya milik Allah, bukan buat kita. Kalau kita mesti diomelin. Ketika Imam Ghazali menuntut ilmu, Imam Ghazali punya guru yang sangat keras. Ya, Imam Ghazali ini pembersih orangnya. Disuruh pel, disuruh nyuci, disuruh sikat baju, sikat rumah, batu, nyuci, bersihin kotoran pakai tangan. Iya, gurunya maksa, pokoknya bersihin kotor pakai sapu. Nggak mau, saya nggak mau kamu pakai sapu bersihnya, mesti pakai tangan kamu. Baik. Itu Imam Ghazali punya guru. Iya, maka dari itu mudah-mudahan kita juga jangan pernah gampang patah semangat, jangan pernah kita sakit hati. Jangan, karena kita laki-laki.
Laki-laki itu lebih kuat, lebih hebat karena tanggungannya banyak. Sebab itu dijadikan imam, menjadi pemimpin bagi keluarganya dan bagi orang lain. Karena jiwanya harus kuat. Ya, mana si Hasan keamanan, mana Hasan keamanan? Ada, itu ada. Ustaz Mukti gimana? Hilang. Si AA mana AA? Ustaz Subaik ada. Ustaz Mahbub ada, Ustaz Ramadan ada. Di absen satu-satu ada semuanya. Iya. Kita seperti ini kata Allah juga, nanti di akhirat di surga harus seperti ini juga, jangan cuma di dunia. Sebab itu susah sedang sama-sama, jangan saling. Alhamdulillah seperti itu. Iya, alhamdulillah hadir semua sehat semua. Habib Reza ada di belakang. Di belakang. Belum pergi. Oh, nggak apa-apa, sibuk. Maklum pengantin baru. Yang penting kita semuanya, insya Allah Allah jaga kita, jaga iman Islam kita. Kebahagiaan itu di dalam hati. Mudah-mudahan Allah jaga hati iman Islam kita, kemuliaan, keridhaan Allah senantiasa yang kita inginkan, kita panjatkan. Sudah, itu saja. Apalagi Habib Faris keamanan selaku ketua keamanan gitu. Kemarin Ustaz Saifuddin saya nonton di itu live-nya Habib Qadir juga maulid bagus, alhamdulillah. Senang kalau kita itu ya datang saling mengisi kekosongan itu. Santri itu senang kalau kita itu ada yang imam sholat Habib Qadir, Habib Faris, Habib Reza, Ustaz Mukti, Ustaz Mahbub, Habib Mahbub, Ustaz Rubeng, si Jami gimana? Jami ini kori selawatan, banyakin selawatan, pakai hadro, anak hadro dirapikan, jangan bergeng-geng, harus semuanya sama-sama nurut iman. Ya, jangan ada kelompok ini semuanya hamba Allah, semuanya umatnya Nabi Muhammad. Sebab itu Nabi Muhammad kalau ditanya kamu siapa? Saya seorang muslim. Wa ana minal muslimin. Makanya Nabi itu tidak bilang saya itu Sunni, saya itu Wahabi, Syiah, atau Hanafi, atau Maliki, atau Hambali. Tapi Nabi selalu membilang wa ana minal muslimin. Begitu. Jadi jangan kita karena ada ini ulama ini kurang cocok sama kita, keras dia, atau yang ini terlalu lembut. Jangan. Semua ulama punya jalan yang menuju surganya masing-masing. Yang penting selama dia tidak mengajarkan kekafiran, ya jangan. Ya, kita nggak boleh musuhi dia. Kalau dia mengajak kekafiran, barulah kita musuhi. Baru itu dia ulama su' itu ulama yang merusak artinya. Ya, jangan. Jadi ulama itu kalau yang merusak itu lebih parah dari Dajjal. Bayangin Dajjal, pernah tahu Dajjal? Nah, kalau ulama yang bikin orang jadi kafir, ya, bela-belain orang salah, itu bahaya. Makanya ulama yang benar itu apa? Bagaimana ulama yang benar? Yang pertama hafal Quran, yang kedua hafal hadis, dan mengikuti salafus soleh, orang-orang yang sudah disoleh, orang-orang yang sudah dicap sebagai orang-orang soleh, yang mengikuti orang-orang soleh. Yaitu apa? Yaitu sunnah-sunnah Nabi yang dikerjakan oleh Nabi. Tapi bagaimana hukumnya orang yang mengikuti sunnah Nabi tapi lewat mimpi? Ya kita tidak boleh juga menilai ulama ini punya karomah ini, punya karomah ini. Ya semua ulama punya kehebatannya masing-masing.
Yang penting kita lihat diri kita sudah jadi apa dulu. Kita sudah jadi bagaimana, sudah hebat apa belum. Ya. Jadi jangan pernah kita lihat ulama ini kasar keras, ini Habib ini modelnya begini, atau Ustadz ini modelnya begini. Jangan. Ingat kita bukan apa-apa, belum apa-apa, belum bisa apa-apa, dan jangan pernah menilai orang dengan apa-apa. Ya, itu saja. Maaf lahir batin kalau ada salah-salah kata atau salah-salah bahasa yang tidak berkenan. Mudah-mudahan saling memaafkan, karena sesungguhnya orang yang dalam surat Al-Quran kemarin, yang dijelaskan dalam surat Al-Quran, yang tafsir Riyadhus Shalihin, Allah bersama orang-orang yang sabar dan orang-orang yang memaafkan. Ya, orang-orang yang memaafkan itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sunnah ba'dal Jum'ah.